Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Selamat pagi, Bapak dan Ibu semuanya. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang eh, Maha Esa karena berkat rahmatnya kita masih berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari para CGP kita yang luar biasa secara online, secara semoga kita diberikan selalu kesehatan. Yang terhormat Bapak Humaydi Tohar selaku Kepala KBTK Lab School Jakarta. Yang terhormat Ibu Giasti Marstalosa selaku Kepala KBTK Lab School Jakarta dan Bapak Ibu guru yang kami cintai dan bangga. Lab School. Oke, baik Bapak Lab Ibu School. guru, sebelum kita mulai aksi nyata dari CGP kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu oleh Bapak Kuncoro. Pada Pak Kuncoro dipersilahkan. Baik, sudah terdengarkah suara saya? Sudah, Pak Ikun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak Ibu semua, izinkan saya untuk memimpin doa pagi ini. Semoga acara hari ini bisa dapat terlaksana dengan lancar dan dengan baik. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca. Apabila ada yang beragama lain, silakan meyakini dengan agamanya. Bila ada yang beragama Islam, mari kita buka doa ini dengan kita baca satu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yukafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Ya Allah, ya Rabbi Karim, hari ini kami berkumpul dalam acara disiplinasi adalah disiplinasi gaya positif dalam kegiatan sekolah KBTK Lab School. Berilah kami keberkahan untuk mengurangi rezeki dan berikanlah kami semua yang terbaik untuk bangsa ini. Lancarkanlah acara hari ini. Berkatilah acara hari ini. Penuhilah pertemuan hari ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir nanti. Allahumma innal haqqa haqqa wa rizqna tiba'ah wa innal batila batila wa sunnatina Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah kepada kami kebahagiaan dunia dan akhirat dan hindarkanlah kami dari azab neraka. Sallallahu Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Subhanallahi rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ikun atas doanya. Semoga acara kita sampai selesai nanti diberi kelancaran oleh Allah. Amin. Baik, selanjutnya sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya Ibu Rai selaku MC pada pagi hari ini hingga nanti acara sampai acara selesai. Oke, baik Bapak Ibu guru. Acara selanjutnya yaitu marilah kita sama-sama mendengarkan sambutan dari Bapak Kepala KBTK Lab School Jakarta yaitu Bapak Medi Tohar. Kepada Pak Medi, persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Ibu Rai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, Tuhan yang memiliki waktu, Tuhan yang memiliki segala sesuatu dari barat sampai timur gitu, dari masyrik sampai maghrib gitu. Hari ini kita berkesempatan untuk berkolaborasi, menerima informasi, mendapatkan masukan, dan belajar untuk menyimak dari rekan sejawat. Itu penting sekali, menyimak dari rekan sejawat yang sedang merefleksikan pembelajarannya gitu ya. Jadi apa yang hari ini dilakukan oleh Ibu Kinanti dan Ibu Niar, harapan pendeknya atau outputnya memang sebagai sebuah penyelesaian tugas dari calon guru penggerak. Tapi outcome-nya itu banyak hal yang bisa kita dapatkan. Salah satunya adalah merefleksikan apa yang sudah didapat gitu kan ya. Lalu kemudian menyimak dari teman sejawat. Menyimak dari teman sejawat itu kan, menyimak itu bahasa Inggrisnya active listening ya. Gitu. Artinya kita menurunkan ego dan sifat kebinatangan kita untuk sombong gitu kan ya. Karena kita menyimak, saya harus menyimak teman-teman yang mungkin pengetahuannya 10 langkah di depan saya gitu kan, karena saya tidak mengikuti kegiatan di guru penggerak ini. Pastinya banyak informasi yang tidak saya dapatkan. Secara naluriah saya sebagai pimpinannya ngerasa kalau secara naluriah itu kan saya merasa dilangkahi pengetahuannya gitu kan ya. Tapi sisi kemanusiaan itu yang harus kita tumbuhkan, harus saya tumbuhkan adalah bahwa pengetahuan itu tidak harus dimiliki oleh saya saja gitu kan ya. Dan dengarkanlah apa yang diutarakan gitu kan ya. Kalau kata Imam Ali kan bilangnya jangan lihat siapa yang mengatakannya, tapi lihatlah apa yang dikatakannya gitu kan ya. Wasiat Imam Ali begitu. Jadi kita semua sama-sama mendengarkan apa yang dikatakan, bukan melihat siapa yang mengatakan, sehingga kesombongan-kesombongan yang ada di dalam diri kita gitu kan, karena dia teman sejawat, karena dia lebih junior, karena dia adalah guru saya gitu. Jadi kita tumpulkan dulu hari ini gitu kan, dan sebaiknya memang kita tumpulkan ya di hari-hari yang akan datang pun begitu. Karena itu katanya hanya 2 orang yang tidak akan pernah bisa menerima ilmu. Yang pertama adalah orang yang sombong, yang kedua adalah orang yang malu. Sombong definisinya adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain gitu kan ya. Jadi ya 2 kesombongan itu mari kita potong dari sifat naluriah kita, dan kita menjadi manusia yang kamil sebagai bagian dari hasil ciptaan Tuhan yang paling mulia. Mari kita manifestasikan itu bukan hanya dalam menghafalkan surat At-Tin gitu kan ya, tapi kita bagaimana
implementasi terhadap nilai humanisme, nilai toleransi, active listening, kolektif kolegial, itu kita hadirkan dalam suasana pembelajaran dan lingkungan persekolahan di KBTK Lab School. Jadi senang sekali ini adalah bagian dari konsep berbagi yang dilakukan oleh 2 orang teman kita. Kedepannya ini kan ada perencanaan ke depan gitu kan ya, di mana komite pembelajaran itu sebenarnya secara institusi terbentuk, tapi secara keaktifan belum aktif gitu kan ya. Jadi mungkin nanti pelan-pelan kita akan belajar untuk bagaimana kita mengembangkan komite pembelajaran itu menjadi sebuah diskusi internal, sehingga nilai-nilai positif itu bisa selalu masuk. Nilai positif itu tidak harus selalu datang dari dosen pembimbing, dari pembicara yang kita hadirkan di sekolah. Sometimes itu perlu untuk men-charge lagi keilmuan kita atau merefreshment kembali pengetahuan kita. Tapi mungkin praktik-praktik baik atau kasus-kasus yang bisa kita terapkan, yang kita dapatkan selama kita berkegiatan di KPTK Lab School itu kan pengetahuan yang tidak terhingga gitu kan ya. Kita hidup bagaikan semut di tumpukan gula sebenarnya, atau lebah di tumpukan madu gitu ya. Kita nggak tahu kalau madu-madu itu ada di sekitar kita. Kita hanya melihat pembelajaran itu adalah tugas pokok dan fungsi kita sebagai seorang guru. Tapi kita nggak ngelihat bahwa di situ ada pengetahuan, di situ ada ilmu, di situ ada refleksi, di situ ada keterampilan yang bisa kita pelajari, di situ ada sumber-sumber pengetahuan untuk menambal, menyulam pengetahuan dan keterampilan kita sehingga kita menjadi manusia-manusia guru. Manusia-manusia guru itu manusia yang berkualitas, yang melihat sebuah masalah bukan pada masalahnya, tapi pada bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Melihat sesuatu bukan pada hal yang negatifnya, tapi bagaimana refleksi menjadi sebuah nilai-nilai positif dan berkembang secara alamiah dari lingkungan yang sumber dayanya banyak gitu. Kita diberkahi dengan 200 lebih siswa. Kita diberkahi dengan disparitas usia siswa yang berbeda dari 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Kita mendapat hujan keberkahan dengan adanya 16 siswa berkebutuhan khusus. Yang itu sebenarnya ilmu yang bisa kita pelajari secara natural, pelajari secara alamiah. Lalu kita refleksikan, kemudian kita diseminasikan seperti ini gitu. Jadi saya harap Bu Niar, Bu Kinan, nantinya ada Bu Farah, Bu Awi, dan Bu Rida, Bu Lilis, juga Bu Nia yang kemarin sudah pelatihan dengan teman-teman dari Singapura gitu kan. Bu Lina yang sering menjadi guru pamong PPG gitu kan. Bu Asti yang sering panggil oleh kementerian itu mendiseminasikan pengetahuan-pengetahuannya. Pak Awal yang memiliki latar fisik motorik itu mendiseminasikan, dan kita yang didiseminasikan belajar untuk menerima apa yang mereka utarakan gitu. Karena kebenaran itu kan datang dari Tuhan gitu kan ya. Pak Awal, Pak Ade, Pak Bulina, dan semuanya itu hanya perantara kebenaran dari hikmah yang terjadi di lapangan. Jadi mudah-mudahan kegiatan ini berkelanjutan, bukan hanya kegiatan yang sifatnya administratif sebagai penunjang kegiatan persyaratan kegiatan dari calon guru penggerak, tapi memang kegiatan yang kita jadi latar budaya sekolah kita. Kayaknya udah kebanyakan saya ngomongnya. Jadi terima kasih ya kepada Ibu
Niar, Ibu Kinan atas kemauannya untuk berbagi dan semua teman-teman atas kerendahan hatinya mau menerima pengetahuan baru yang mungkin kita dapatkan. Dan sebagai wujud dari active listening itu adalah asking gitu ya. Jadi bertanyalah gitu. Jangan jadi orang yang sombong, jangan jadi orang pemalu gitu kan ya. Karena dua orang itu tidak akan mendapatkan ilmu. Maka bertanyalah gitu. Sekali lagi selamat mengerjakan tugas-tugasnya dan semoga kegiatan ini menjadi berkah untuk semua sesuai dengan doa Pak Ikun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Medi atas sambutannya. Baik, Bapak Ibu semuanya, untuk memulai pagi hari yang cerah ini supaya lebih bersemangat lagi, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Bapak Arya. Kepada Pak Arya dipersilakan. Oke, terima kasih Bu Rai, terima kasih Bu Niar dan Bu Kinan. Oke, di pagi yang hari cerah ini sebelum kita mulai nih, lebih baiknya kita senam dulu, kita chicken dance dulu ya, ice breaking ya, supaya semangat, supaya mendengarkan Bu Kinan dan Bu Niarnya tetap fokus. Oke, sekarang berdiri. Ayo Pak Ade berdiri, Pak Ade. Oke, Bu Nining. Oke, berdiri. Aduh. Oke, boleh di belakang saya Bu Nining. Maaf ya, saya pinjam dulu. Oke, sudah siap? Tapi kita mau tepuk semangat dulu ya. Oke. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi. Ada yang belum lompat. Ya. Oke, siap. Nah, gitu. Oke. Kelihatan besar saya. Ini. Tepuk semangat. Oke. Are you ready? Ready. Oh. Bu Nining boleh belakang saya. Ready temenin sama Bu Nining ya. Sekarang? Ayo, Bu Nining. Goyang. Goyang Bu Nining. Asik. Terus. Goyang. Oh. Saya di belakang menari. Ayo depan. Siap. Kepak. Goyang. Goyang. Kita kayak di Hawaii. Goyang. Kita putar.
Putar. Putar balik. Pelan-pelan. Goyang, goyang. Lebih cepat. Lebih cepat. Lebih cepat. Yeay. Oke, terima kasih. Wah, semangat sampai saya turun. Oke, terima kasih. Kita boleh duduk lagi. Oke, terima kasih Bu Rais. Balikan lagi ke MC. Oke, baik, terima kasih Pak Arya yang telah memimpin ice breaking supaya kita lebih semangat lagi di pagi ini. Terima kasih Pak Arya sekali lagi. Oke, selanjutnya mari kita sama-sama mendukung para CGP kita, yaitu Ibu Imaniar Eka Handayani dan Ibu Kinanti Fatul Hidayati dalam aksi nyatanya yaitu diseminasi budaya positif. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih untuk Ibu MC, Ibu Rai. Terima kasih banyak. Baik, teman-teman KBTK Lab School Jakarta, mohon izin Bapak Humaydi untuk memberikan ilmu yang semoga apa yang kami paparkan hari ini dapat menambah ilmu Bapak Guru semua dan dapat diaplikasikan oleh peserta didik. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat kepada Pak Humaydi Thohar selaku Kepala Sekolah KBTK Lab School Jakarta, yang terhormat Ibu Giasti Marstalova selaku Wakil Kepala Sekolah KBTK Lab School Jakarta, serta teman-teman Bapak dan Ibu guru yang saya cintai dan banggakan. Lab School. Lab School. Baik, mohon izin untuk share screen. Silakan host. Iya, judulnya adalah diseminasi. Jadi kami berdua CGP Angkatan 9, saya Imaniar Eka Handayani dan nanti rekan saya ada Kinanti Fatul Hidayati. Kami akan memaparkan tentang modul yang sudah kami pelajari di proses CGP, yaitu modul 1.4 tentang budaya positif. Ya, yang pertama yang akan kita bahas atau yang akan Bapak Ibu ketahui yaitu tentang disiplin. Silakan Bapak Ibu boleh tulis di kolom chat apa sih kata disiplin ini menurut Bapak dan Ibu semuanya. Silakan boleh ditulis di kolom chatnya. Yuk, saya kasih waktu 2 menit dari sekarang. Apa sih makna kata disiplin yang Bapak Ibu ketahui? Menurut Pak Ibu guru, apa sih disiplin itu? Silahkan. Oke. Disiplin tepat waktu sesuai dengan kesepakatan bersama. Disiplin adalah taat dan atur. Disiplin yaitu melaksanakan sesuai aturan. 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 Taat dan atur. D
Disiplin, kira-kira apa ya? Kita sering mungkin anak-anak tuh harus disiplin. Anak-anak tuh atau kita sendiri harus disiplin, menempatkan sesuai dengan peruntukan dan menepati serta melakukannya. Patuh dan tanggung jawab pada rules. Sikap kesadaran dan kepatuhan seseorang. Kesepakatan yang dibuat agar teratur. Oke. Masih ada? Oh, enggak lagi. Rasa ketaatan dan kepatuhan dalam peraturan. Oke. Baik. Nah, saya akan menjelaskan di sini apa sih sebenarnya arti disiplin menurut eh, yang kami pelajari pada saat proses CGP. Next, Ibu. Nah, ketika mendengar kata disiplin, yang terbayang dari Bapak Ibu mungkin adalah tata tertib, teratur. Nah, kepatuhan pada peraturan, gitu ya. Tapi sebenarnya makna sesungguhnya itu makna yang berbeda. Gitu karena belajar tentang disiplin itu tidak harus memberikan hukuman. Jadi disiplin itu ternyata bisa juga loh Bapak Ibu dihubungkan dengan disiplin yang positif gitu. Nah, kita lihat dulu ya. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin, disiplina. Ya, disiplina yang artinya itu belajar. Jadi disiplin diri itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang ingin dia hargai. Nah, tapi ternyata dalam budaya kita ini makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Setuju ya Bapak Ibu ya? Jadi disiplin itu harus patuh gitu ya. Nah, kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang dihargai atau pencapaian suatu tujuan gitu. Jadi uh, yang tadi saya sampaikan bahwa disiplin itu juga sering dihubungkan dengan hukuman yang seharusnya itu kita kalau perlu tuh jangan digunakan sama sekali gitu untuk hukuman tersebut gitu. Tapi ya dalam budaya kita itu ternyata disiplin itu yaitu apa eh, dengan tata tertib dan aturan-aturan yang ada seperti itu. Jadi sebagai pendidik itu tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi kata disiplin itu ternyata adalah belajar anak untuk bisa menggali potensinya menuju sebuah tujuan atau yang apa sih yang mau dihargai dari anak tersebut. Seperti itu. Baik, nah nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih itu nilai-nilai kebajikan universal? Next, Bu. Nah, ini dia nilai-nilai kebajikan universal. Jadi, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif. Oh, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai tersebut itu menyeluruh, tidak tidak dibedakan sesuai dengan suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, nilai-nilai kebajikan ini yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu profil pelajar Pancasila. Jadi apa isinya? Itu ada di situ. Jadi beriman, bertakwa, lalu mandiri, nalar kritis, uh, berkebinakan global, gotong royong, kerjasama juga bisa kita ambil dari nilai kebajikan, jujur. Nah, dalam KBTK Lab School, nilai kebajikan itu ternyata sudah kita sering kita lakukan pada saat morning labs, yaitu 7 nilai uh,
positif dari KBTK Lab School. Apa nilainya, Bu? Takwa, jujur, pantang menyerah, kreatif, rendah hati, mandiri, cerdas. Alhamdulillah ternyata di KBTK Lab School kita sudah menemukan nilai-nilai kebajikan tersebut. Baik, selanjutnya. Nah, ada pertanyaan di sini sebelum saya melanjutkan ke sesi selanjutnya, yaitu pertanyaannya, next. Oke, Bapak Ibu. Sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan motivasi, apa sih yang mendasari tindakan Anda? Pertama, apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia atau pengawas Anda dan mendapatkan surat teguran, yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman? Yang kedua, Anda ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda atau mendapat penghargaan sebagai misalkan guru-guru berprestasi, kepala sekolah berprestasi, lalu jadi mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, jadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab, serta menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, guru-guru Anda, serta lingkungan Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai pemimpin pembelajar akan jadi panutan oleh lingkungan Anda. Baik, nanti jawaban ini Bapak Ibu boleh tulis di yang akan di-share di chat room, yaitu Padlet. Benar ya Padlet ya Bu? Oke. Nanti Bapak Ibu boleh menuliskan di nomor berapa sih pertanyaan ini. Jadi kita nih sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir, maaf, oke, di suatu pelatihan motivasi, apa yang mendasari tindakan Anda? Dari nomor 1, 2, dan 3, kira-kira Anda pribadi itu, Bapak Ibu guru secara pribadi itu apa sih yang memotivasi Bapak Ibu untuk melakukan atau mendasari tindakan tersebut? Silakan Bapak Ibu boleh membuka chat, di situ ada Padlet. Silakan Bapak Ibu boleh tulis apa yang mendasari Bapak Ibu jika sudah masuk ke Padlet. Ntar ini agak lama. Ya, boleh Bu. Oke, jika sudah dibuka, loading. Oke, muncul. Baik, Bapak Ibu. Oke, disiplin positif dan nilai kebajikan. Sebagai seorang pendidik ketika perlu hadir di suatu pelatihan, apa yang berdasari tindakan tersebut? Boleh menjawab nomornya, alasannya apa sih Bapak Ibu ketika Bapak Ibu memilih nomor tersebut? Misalkan nomor 1 itu tadi nggak mau dihukum sama Pak Medi misalkan. Lalu nomor 2 itu tadi mau dipuji aja deh gitu sebagai guru yang seperti apa. Nah, nomor 3 itu
Jangan lupa diberi nama ya Bapak Ibu, punten, maaf. Jadi nama, eh, lalu jawabannya apa? Baru 3 yang masuk. Oke, ada Ibu Asti. Pilih nomor 3. Teacher is a never ending learner. Iya, seperti Bu Asti ya. Semangat sekali untuk selalu belajar. Bu Nining, Bu Nining silakan dituliskan kira-kira nomor berapa ya Bu Nining dari jawaban 1, 2, dan 3. Oke, oh nomor yang pertama itu adalah Walpro yang sudah menuliskan. Sebagai seorang pendidik, kita harus tetap selalu belajar untuk pengembangan diri, pembelajar seumur hidup. Oke, Ibu Lisa memilih nomor 3 menjadi guru pembelajar yang selalu belajar ya Bu. Oke, yuk Bapak Ibu silakan. Kira-kira yang cocok dengan diri Bapak Ibu itu apa ya? Apa yang mendasari tindakan untuk ketika ada sesuatu yang perlu dihadiri, kira-kira Bapak Ibu apa yang motivasi apa yang mendasari tindakan tersebut? Ibu Rida Azria nomor 3, semangat untuk menambah ilmu dan mengembangkan diri. Oke, selanjutnya. Ya, Ibu Lilis nomor 3. Ibu Lilis, alasannya apakah Ibu Lilis? Boleh ditulis di chat. Boleh ditulis di edit saja boleh. Ibu Rai karena nomor 3, karena guru yang memiliki semangat untuk belajar dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Selain pendidikan itu mencakup peserta didik, mencakup guru, mencakup sekolah juga gitu ya Ibu Rai ya. Nomor 3, wah ini siapakah yang menjawab menjadi pembelajar dan fasilitator untuk anak didiknya sehingga perlu mengupgrade akan kebutuhan waktu dan perkembangan. Benar, karena di sini seperti Ki Hajar Dewantara yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi pada kodrat zaman kita harus pendidikan itu harus mengikuti kodrat zamannya. Jangan mau tertinggal di pada saat kita kuliah nih, seperti saya kuliahnya seperti ini. Tapi ternyata di 2023 ini kita banyak sekali upgrade ilmu. Nah, seperti itu. Jadi memang pendidikan itu harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kata Ki Hajar Dewantara. Oke, lanjut. Nomor 3, selalu menambah referensi untuk pengembangan diri. Bapak Arif, pilihannya nomor 3. Pendidik selalu berkembang, sehingga guru juga harus ikut berkembang dan mau untuk berkembang. Nah, jangan sampai mengembangkan diri juga ya Pak Arif. Nah, sebentar lagi Pak Arif akan berkembang. Oke, Ibu Farah nomor 3. Belajar untuk lebih mengembangkan diri lagi. Ya, Ibu Farah kayaknya memang harus mengembangkan diri di CGP selanjutnya. Oke, nomor 3, guru yang baik adalah guru yang terus mengembangkan diri. Baik, sepertinya banyak sekali yang memilih nomor 3 ya Bapak Ibu. Alhamdulillah Pak Medi, Bapak Ibu ingin mengembangkan diri semua. Semoga Bapak Ibu guru BTK Life School bisa mengikuti next CGP di tahapan selanjutnya. Amin. Oke, kita akan lihat sebenarnya apa sih dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah, ini. Aku ya. 3 motivasi perilaku manusia menurut Diana Gosen. Ini yang akan
saya paparkan untuk eh, pertanyaan menyangkut pertanyaan yang tadi. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tadi sepertinya Bapak Ibu Guru KBT LSU Jakarta yang menjawab nomor 1 ya. Nah, ternyata di nomor 1 itu adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Nah, biasanya kan orang itu motivasi perilakunya itu untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Mungkin kalau untuk peserta didik bisa ya Bapak Ibu ya. Untuk peserta didik itu bisa. Tapi kalau untuk guru insya Allah tidak ya. Jadi itu akan bertanya dengan menghindarkan ketidaknyamanan itu akan bertanya. Ketika aku melakukan hal itu, apa yang terjadi ya? Nah, seperti itu. Aku kenapa sih yang didapat? Jadi sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, baik fisik maupun psikologis, sehingga motivasi itu uh, mereka lakukan gitu. Nah, untuk yang kedua, itu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain itu adalah motivasi yang kedua. Jadi, di sini itu orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Misalkan, saya nih pergi kemana? Mau kemana? Mau ke sini. Hebat ya, gitu. Wah, besok pasti nih jadi guru berprestasi atau nanti jadi itu. Jadi seperti itu mau mendapatkan penghargaan atau imbalan yang apa yang seharusnya kita lakukan. Jadi ketika kita melakukan hal seperti itu, pertanyaan kita adalah kira-kira kalau aku ngelakuin itu dapat apa ya dari kepala sekolah atau dapat apa ya nanti ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi untuk mendapatkan pujian-pujian dari lain. Nah, selanjutnya yang 3 yang banyak Bapak Ibu pilih itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi untuk menjadi orang yang Bapak Ibu ikuti. Seperti motivasi ini itu pertanyaannya adalah jika saya ingin mengikuti ini, saya akan menjadi orang seperti apa sih? Gitu. Ketika saya ingin mengikuti CGP ini, saya orang seperti apa sih? Nah, jadi ternyata mengikuti CGP ini banyak sekali manfaatnya. Mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Lalu kita tahu bahwa, oh ternyata selama ini pendidikan kita itu sudah sesuai dengan nilai dewantara. Atau, oh ternyata di sekolah saya itu belum menerapkan budaya positif. Atau tadi kita ternyata sudah menerapkan nilai-nilai kebajikan. Oh berarti life school sudah nih. Nah, jadi menggali, mengetahui, menghargai diri sendiri. Tujuannya seperti itu. Baik, selanjutnya celing. Nah, selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Nah, jadi keyakinan kelas ini adalah seperti nilai positif dari aturan-aturan kelas, gitu. Nah, misalkan nih, pertanyaan saya nih Bapak Ibu, boleh di kolom chat ya. Kira-kira peraturan untuk memakai helm. Nah, kira-kira keyakinan apa sih yang Bapak Ibu yakini ketika kita ada aturan itu untuk memakai helm? Nah, kira-kira kenapa aturan itu harus dipatuhi? Kenapa ketika kita mengendarai roda 2 itu kita harus menggunakan helm? Nah, kira-kira kenapa tuh Bapak Ibu? Boleh dijawab di kolom chat. Agar selamat. Oke. Ada lagi agar takut sama Pak Polisi mungkin? Ditilang? Menjaga keamanan diri. Oke, ada lagi?
Salah satu SOP dalam berkendara. SOP dalam berkendara. Supaya aman dan ketidakpastian yang terjadi di jalan raya karena kepala kita masih kalah keras dan Oke, jadi berarti keyakinan Bapak Ibu itu aturannya adalah harus memakai helm. Tapi keyakinan dari kita adalah kita memakai helm untuk keselamatan diri kita. Setuju ya Bapak Ibu ya? Jadi seperti itu. Aturannya ada harus memakai helm. Tapi keyakinan diri kita adalah untuk menjaga keselamatan kita. Gitu. Nah, kalau cuci tangan, kita kan mengharuskan hidup bersih, hidup 5S ya. Kira-kira apa sih ketika cuci tangan 5M? Kira-kira ketika cuci tangan itu keyakinan apa Bapak Ibu dari cuci tangan itu? Yuk, masuk sekolah sebelum makan, anak-anak harus cuci tangan dulu ya. Nah, kira-kira dari cuci tangan tersebut, keyakinan apa sih yang Bapak Ibu dapat dari cuci tangan? Bersih. Min kuman kamin, menghilangkan kuman dari tangan. Oke, pembiasaan menjaga kebersihan terhindar dari penyakit, kesehatan, kebersihan, mengurangi terkena penyakit, menjaga kebersihan. Oke. Keyakinan Bapak Ibu ketika cuci tangan itu menjaga kebersihan, menjaga kesehatan kita. Nah, itu adalah keyakinan kita. Oke. Jadi, kita bisa Bapak Ibu untuk melakukan keyakinan ini di kelas. Jadi keyakinan ini adalah hal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Itu. Bagaimana cara membuatnya ketika di dalam kelas? Langkah-langkahnya sling. Nah, maaf, password Bu. Oke, langkah-langkah penyusunan keyakinan kelas yang pertama itu diskusi. Nah, diskusi yaitu mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Nah, biasanya keyakinan kelas ini itu adalah kita ambil dari peraturan tapi yang positif. Jadi dari nilai-nilai kebajikan yang tadi. Nah, yang pertama itu kita harus diskusi dulu. Diskusi dengan murid, diskusi dengan warga sekolah, atau diskusi dengan kelas mengenai peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Lalu yang kedua catat. Jadi kita mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar. Nah, kita bisa nih menggunakan kertas, terus anak-anak misalkan TKB nih yang sudah bisa menulis, boleh ditulis lalu ditempel. Nah, nanti itu akan menjadi banyak sekali masukan-masukan yang mungkin kita tidak tahu. Anak-anak kita ternyata bisa pola pikirnya lebih dari apa yang kita harapkan. Nah, bisa juga hasil curah pendapat ini kita ubah menjadi kalimat positif. Misalkan ada anak-anak yang menyebutkan nggak boleh apa ya, coret-coret meja. Nah, kata nggak boleh itu bisa kita ubah menjadi kalimat positif. Jadi kita mempersilahkan anak atau murid-murid atau warga sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah maupun di kelas. Lalu yang keempat, sosialisasi atau mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah itu bisa melihat hasil curah pendapat mereka. Jadi ketika mereka sudah diskusi dulu apa yang mau kita sepakati, lalu
kita buat dengan dicatat di papan tulis maupun di not-not kecil lalu tempel di papan tulis, lalu kita rubah kata-kata tersebut menjadi kalimat yang positif, lalu kita sosialisasikan dan memajang tersebut ke poster maupun buklet maupun memang nanti Bapak Ibu boleh ditulis di papan tulis apa saja gitu. Dan selalu diingatkan ketika anak-anak berada di dalam kelas atau anak-anak itu ketika lupa dengan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas tersebut. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Itu tadi paparan yang sudah saya sampaikan. Selanjutnya, paparan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Ibu Kinanti Fatul Hidayati. Kepada Ibu Kinan, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, telah mendengarkan paparan dari Ibu Niar, tetap semangat ya. Kita tetap semangat dulu deh, biar matanya semakin sering ya. Oke, sama ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, kasih senyuman yang terbaik. Oke deh. Sebelum saya memulai, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Kinanti Fatul Hidayati sebagai rekan dari Ibu Nia Eka Handayani. Saya di sini berada di kelas 9D dengan fasilitatornya ada Bapak Joyo ya. Kebetulan saya Ibu Nia sama di CGP Angkatan 9, tetapi kami beda kelas gitu. Tapi kita tetap sama-sama berkolaborasi untuk aksi nyata kali ini. Nah, sekarang Ibu Kian mau lanjutkan nih Bapak dan Ibu guru semuanya. Tadi menjelaskan tentang budaya positif, kemudian kedisiplinan, sampai dengan keyakinan kelas. Nah, bagaimana sih caranya agar semuanya itu keyakinan kelas, kemudian kedisiplinan terwujud di sekolah kita ini? Karena untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung untuk murid-murid kita itu menjadi pribadi yang berdaya dan seimbang dan bahagia, ternyata perlu upaya terlebih dahulu. Nah, salah satu upaya yang dilakukan oleh kita sebagai seorang guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid-murid kita. Nah, ketika guru-guru sudah memahami nih, Bapak dan Ibu, kebutuhan apa saja sih yang mendasari perilaku murid dan guru itu berusaha untuk menuntun anak-anak kita, mendukung anak-anak kita, dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya secara positif, maka akan dengan serayanya kita bisa menggunakan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Nah, sedikit saya mengutip kutipan dari Bapak Ki Hajar Dewantara nih, Bapak pendidikan kita, bahwa seorang petani dan berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanamannya nih. Jadi kita ambil contoh ya Bapak Ibu, menurut bandingkan dengan hidup tumbuh-tumbuh ya dari petani di mana dalam hal ini sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Jadi kita sebagai petani nih diibaratkannya pendidik itu. Kemudian kita tanam padi yang hanya dapat menuntun tumbuhnya padi saya. Ya, sebagai petani itu dapat memperbaiki kondisi tanahnya, memelihara tanaman padinya, memberikan pupuk dan air, membasmi ulat atau jamur-jamur yang menghidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Jadi, ibarat seorang petani yang sedang berusaha nih, Bapak dan Ibu, untuk memahami apa sih kebutuhan masing-masing tanaman, dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan tanamannya, supaya dapat tumbuh dan maksimal. Begitu juga kita sebagai seorang pendidik, kita harus tahu dulu nih kebutuhan dasar seorang anak itu apa saja sih. Nah, lanjut Bu Cita. Oke, jadi Bapak Ibu, menu ada ya yang ternyata dipenuhi agar si muda ini menurut Don Glaser dan
teorinya yaitu choice theory. Dr. William Glasser ini adalah seorang psikiater asal Amerika. Dia menyatakan nih Bapak dan Ibu guru bahwa seluruh tindakan manusia itu ternyata memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, ini dia nih 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William. Yang pertama yaitu bertahan hidup atau survival. Itu ada bagaimana memiliki kebutuhan fisiologi, biologis, dan psikologisnya. Mungkin kita sebagai tidak bisa nih Bapak dan Ibu guru mewujudkan ketiganya karena pada dasarnya kebutuhan bertahan hidup itu juga harus diimbangi dari rumah gitu, dari orang tua anak-anak yang kita didik gitu. Tapi apa sih yang bisa kita cukupi dari bertahan hidup ini di lingkungan sekolah kita itu ya adalah bagaimana kita mewujudkan rasa aman bagi anak-anak kita gitu. Ketika rasa aman itu sudah terwujud, anak merasa aman, merasa nyaman berada di sekolah, sehingga apa yang kita terapkan di sekolah, baik peraturan, kemudian budaya-budaya, nilai-nilai positif yang ingin kita terapkan kepada anak, sampai dengan nanti terwujud karakter, nilai-nilai dan karakter, itu akan lebih mudah dipahami, diserap anak. Tuh. Jadi yang utama itu adalah kebutuhan keamanan dulu ya Bapak dan Ibu guru. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, Bapak dan Ibu guru coba refleksi kembali nih Bapak dan Ibu guru. Apakah kita sebagai seorang pendidik sudah betul-betul menerima murid-murid kita secara utuh, ya, secara menyeluruh dan menerima baik kelebihan maupun kekurangannya. Nah, Bapak dan Ibu guru bisa merefleksi kembali keseharian kita di sekolah. Ternyata Bapak dan Ibu guru, anak-anak itu tuh diterima loh. Nah, apalagi kita guru taman anak-anak ya, playgroup dan taman anak-anak di mana mereka usianya betul-betul sedang bertumbuh gitu ya. Jadi, bagaimana mereka akan merasa aman dan nyaman ketika guru-gurunya itu tidak dapat menerima muridnya apa adanya gitu. Apalagi sekolah kita banyak kita sudah menerima ya mendeklarasikan sebagai sekolah. Berarti kan dengan kata lain ada anak-anak spesial nih yang berada di lingkungan. Nah, apakah Bapak dan Ibu sudah menerimanya dengan secara utuh menjadi sosok anak-anak yang betul-betul unik, berbeda, dan memiliki karakter? Nah, jadi Bapak dan Ibu guru perlu mencermati kembali nih. Ternyata setiap murid itu adalah anak-anak yang unik, sosok-sosok yang unik gitu. Nah, sebagai seorang guru, Bapak dan Ibu, kita tuh harus dapat menciptakan kesempatan nih untuk murid-murid kita, baik dalam pembelajaran, kegiatan lain, bagaimana kita menciptakan kolaborasi dan ikatan emosi kepada peserta didik kita, begitu. Nah, selanjutnya, Bapak dan Ibu, ada terkait penguasaan. Nih, dalam penguasaan itu adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan prestasi yang dapat diakui. Jadi, terkadang kita sebagai guru itu perlu memberikan achievement, reward begitu ya. Ada kita, wah kamu hebat, wah kamu sudah bisa membaca ya, wah sudah bisa berhitung ya. Sekecil apapun, sekecil apapun perkembangan pada anak-anak kita, ternyata ketika kita mengapresiasi itu akan menjadi hal yang luar biasa bagi anak-anak kita. Dan yang selanjutnya ada kebebasan, kebutuhan kebebasan. Kebutuhan kebebasan itu adalah kebutuhan akan otonomi, pilihan, dan kemandirian. Nah, seperti yang sudah Bapak dan Ibu mungkin sudah jalani di kelas ya, kita sudah memberikan beberapa pilihan dalam kegiatan main gitu ya. Itu sebagai bentuk kita menghargai kebebasan seorang anak untuk memilih. Nah, sangat terlihat ya perbedaannya Bapak dan Ibu guru ketika kita mempunyai banyak pilihan kegiatan pembelajaran dibandingkan dengan hanya satu yang monoton, terlihat antusias anak-anak itu seperti apa. Mereka tuh kalau yang banyak pilihan
pilihan, diberikan beberapa pilihan, mereka merasa mereka dihargai sebagai seseorang gitu, sebagai sosok manusia. Mereka dihargai, diberikan kesempatan, begitu ya. Jadi memang sudah sangat baik ya apa yang sudah kita lakukan selama ini dengan memberikan beberapa pilihan. Tidak hanya dalam pembelajaran Bapak dan Ibu guru, tapi juga dalam kegiatan bermain, baik bermain bebas maupun bermain yang terarah. Ketika bermain bebas, mungkin ketika anaknya sedang diam atau bingung, kita bisa menghampiri, kamu mau main apa? Mau prosotan atau mau jungkat-jungkit? Mau main balok atau mau main kereta-kereta seperti itu ya, Bapak dan Ibu. Dan yang terakhir ada kesenangan, kebutuhan kesenangan, di mana kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Ini sangat relate ya Bapak dan Ibu guru dengan peserta didik kita yang memang pada dasarnya kebutuhan utama adalah bermain. Untuk itu sangat penting nih Bapak dan Ibu guru kita menyelipkan kegiatan bermain dalam pembelajarannya kan, bermain seraya belajar gitu. Jadi kan Bapak dan Ibu seringkali nih orang tua tuh protes gitu ya ke Bapak dan Ibu guru ketika anak-anak tanya, tadi di sekolah ngapain? Main. Nah, berarti tandanya memang anak-anak itu merasa mereka bermain, padahal ada sesuatu yang mereka peroleh dari kegiatan yang kita ciptakan di kelas. Oh ya, baik. Oke, Bapak dan Ibu guru mohon untuk ditahan sejenak karena ada kendala teknis. Jadi mohon maaf ya Bapak dan Ibu karena sinyalnya memang sedang kurang stabil di sekolah kita. Sedang ada pergantian untuk share screen. Nah, sambil menunggu share screen, Bapak dan Ibu guru, sekarang kita mau quiz dulu nih. Jadi dari 5 kebutuhan dasar yang sudah tadi saya sampaikan, dari mulai jadi ada 5 kebutuhan dasar tadi, ada kebertahanan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian ada penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Sekarang kita mau kasih quiz dulu. Oke, sekarang boleh Bapak dan Ibu guru lihat di kolom chatnya. Sudah kami share quiz. Nah, ini kita sudah share ya. Boleh Bapak Ibu masuk ke dalam kolom chat dan diklik quiz kebutuhan dasar manusia. Di situ ada pertanyaan ya. Bapak dan Ibu bisa memilih murid yang ada di dalam cerita itu masuk ke dalam kebutuhan dasar yang mana ya? Oke, kalau yang sudah bisa masuk boleh kasih emot jempol, reaction. Apakah Bapak dan Ibu sudah berhasil masuk ke dalam quiz word wall yang ceritanya adalah Bimo. Nah, ceritanya Bimo adalah seorang anak TK nih, Bapak dan Ibu. Pilih ya, Bapak. Bimo adalah seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Nah, boleh masuk di pertanyaan pertama Bapak dan Ibu guru. Nanti yang juara 1, insya Allah akan mendapatkan hadiah dari Ibu Kinan dan Ibu Nia. Silakan boleh dimulai. Pertanyaannya hanya 4 kok. Oke, apakah sudah ada yang mulai? Boleh Bapak dan Ibu guru pilih apakah masuk ke kebutuhan keamanan, cinta dan kasih sayang, ya. Wah, mana nih ranknya belum masuk nih pada Ibu guru yang sudah berhasil. Siapakah ranking pertama? Yang sudah menyelesaikan boleh kasih reaction jempol di kolom Zoom kita.
Sudah? Wah, ternyata yang pertama adalah Pak Arya. Yeay, tepuk tangan untuk Pak Arya. Pak Arya silakan menghubungin host ya untuk mendapatkan hadiah sedikit cenderamata dari Ibu Kinan dan Ibu Nia. Yang kedua ternyata ada Ibu Jita. Skornya betul 3 ya Bu Jita. Wah, keren banget nih. Ternyata pemaparan tadi sudah dipahami ya oleh Bapak dan Ibu guru. Bagaimana dengan yang lain? Wow, ada Bu Anissa yang ketiga. Dan yang keempat ada Ibu, ini itu siapa ya namanya? Namanya nama samaran sepertinya. Yang kelima ada Bapak Arif. Oke, mana lagi nih yang lain? Bu Kinan sudah sediakan sampai 10 ranking nih. Walaupun yang dapat hanya yang juara pertama ya. Mana lagi? Oke, terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah berkenan untuk mengikuti kuisnya. Oh, di bawahnya Bu Cita ada ranking. Nah, itu dia. Ada Pak Arya, ada Bu Cita. Wah, keren nih Pak Arya, cepet juga Pak Arya. Hebat nih Pak Arya. Oke deh. Sudah semua Bapak dan Ibu guru? Baru sampai 6 nih. Baru sampai Pak Arif nih. Ada Pak Arya. Oh, ternyata yang kedua disusul oleh Bu Ila. Bu Jita menurut. Bu Ila ternyata betul semua. Yeay, good Bu Ila. Thank you. Posisi pertama tetap dimenangkan oleh Bapak Arya. Kemudian yang kedua Bu Ila. Ketiga Ibu Jita. Bu Anissa. Ini itu siapa ya? Dan yang keenam ada Pak Ari. Mungkin cukup segitu ya, Bapak dan Ibu guru. Kita akan lanjut kembali ke paparan berikutnya. Jadi itulah Bapak dan Ibu guru bagaimana kita bisa mewujudkan disiplin dan kedisiplinan di dalam ditahan dulu ya Bu Cita, di dalam kelas dan juga sekolah jika kebutuhan dasarnya itu belum terpenuhi. Jadi memang tugas kita sebagai guru itu ganda ya, bahkan triple atau bahkan lebih dari yang seharusnya. Tapi memang itulah kewajiban seorang guru, betul-betul memfasilitasi pendidik kita agar mereka betul-betul merasa merasa nyaman. Kemudian apa yang kita harapkan, karakter-karakter yang ingin kita capai itu betul-betul terwujud. Begitu. Oke, selanjutnya Bu Gita, kuis sudah selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan atau mengenalkan 5 posisi kontrol seorang guru dalam menerapkan kedisiplinan positif atau budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, ternyata ada hambatan ya. Mohon maaf ya Bapak dan Ibu guru. Ya, masih is time to quiz nih. Iya, buka-buki nanti jadinya. Oke. Nah, selanjutnya. Oke, 5 posisi kontrol. Setelah ini oke deh. Nah, Bapak dan Ibu guru, inilah 5 posisi kontrol yang dapat Bapak dan Ibu guru pilih. Mana sih yang paling terbaik sebagai seorang pendidik untuk menerapkan sebuah kedisiplinan, nilai-nilai norma-norma di sekolah kita, baik di lingkungan sekolah secara umum maupun di lingkungan secara kecil. Nah, yang pertama, yuk Bu Gita, silakan. Ada posisi kontrol penghukum. Waduh, kira-kira apa nih penghukum? Ternyata penghukum itu adalah untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi menjadi positif. Harapannya sih positif ya, tapi ternyata caranya ini kurang positif begitu. Ternyata ada ciri-cirinya yaitu bersifat satu arah, kemudian tidak adanya kesepakatan, biasanya dengan suara nada yang tinggi, kemudian dengan tangan yang menunjuk, dan juga dapat berupa hukumannya tuh dapat berupa fisik maupun fisik itu biasanya nih ketika Bapak dan Ibu guru waktu masih zaman-zaman sekolah nih kita bernostalgia sedikit ya. Zaman-zaman sekolah nih mungkin Bapak dan Ibu guru ada yang pernah dihukum sama bu gurunya. Misalnya disuruh lari keliling lapangan karena terlambat datang ke sekolah.
Atau pagar dikunciin nih gara-gara terlambat 5 menit. Atau disuruh pakai sepatu warna hitam tanpa tahu alasannya tuh apa sih harus sepatu hitam. Gitu ya Bapak dan Ibu. Atau selain hukum juga secara melalui kata-kata. Melalui kata-kata misalnya, anginnya dasar itu kata-kata negatif ya. Ternyata afirmasi negatif itu muncul di mulut gurunya. Hasilnya apa sih Bapak dan Ibu guru ketika kita melakukan penghukuman seperti itu? Ternyata murid-murid itu bukannya menjadi berubah, tetapi malah menjadi marah kepada gurunya. Mereka memendam kekesalan karena satu, ya mungkin mereka sadar mereka salah, tapi kedua mereka tidak terima diperlakukan seperti itu. Dan akibatnya apa? Justru murid-murid kita itu malah mengulangi lagi kesalahan yang sama. Jadi apakah itu akan berhasil? Bapak dan Ibu guru, ternyata tidak bisa ya. Nah, yang selanjutnya ada posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, ini ada item-itemnya Bu Jita, boleh dihilangkan. Nah, oke, pembuat rasa bersalah. Iya, pembuat rasa bersalah ini adalah guru ini berceramah aja, nasehatin aja, sambil nadanya datar ya, santai. Tapi kata-katanya itu Bapak dan Ibu guru bilang seperti ini. Tuh, ibu kecewa deh sama kamu. Kamu kok melakukan hal seperti ini sih pada ibu? Kan ibu udah kasih tahu, bla 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 bla. Ada kata-kata ibu kecewa dengan apa yang telah kamu lakukan. Walaupun dengan ciri-cirinya nada suaranya pelan, kemudian membuat tapi nada pelan dengan kata-kata kecewa itu ternyata membuat orang lain merasa bersalah dan tidak menanyakan alasan mereka apa berbuat kesalahan tersebut. Nah, hasilnya apa sih Bapak dan Ibu guru? Ternyata hasilnya murid-murid itu justru akan bersembunyi, menyembunyikan atau menangkal kesalahannya. Ibaratnya kalau zaman saya les lah ya Bapak Ibu guru. Mereka bukannya mengakui, bukannya menyadari diri. Mereka ada aja jawabannya gitu ya. Kemudian tapi berakibat juga mereka menjadi diri Bapak dan merasa gak menjadi orang gagal, merasa gagal. Nah, ternyata pembuat merasa bersalah ini ternyata apa namanya ya, metode yang lama begitu ya Bapak dan Ibu guru. Nah, selanjutnya ada ini yang ketiga ya, sebagai teman. Nah, sebagai negatif, positifnya nih Bapak dan Ibu, mereka menjadi dekat begitu ya, menjadi seperti teman ya. Guru positif teman itu menggunakan hubungan baik dengan bercanda, kemudian apa namanya sambil tersenyum, tertawa-tawa untuk mempengaruhi perilaku seseorang. Ciri-cirinya Bapak dan Ibu guru sebagai teman itu ternyata Bapak dan Ibu guru mengambil peran menjadi orang yang ramah, menjadi akrab, dan dengan canda-candaan. Dengan bahasa tubuhnya itu menatap wajah anak, kemudian tubuh kita dekat dengan anak, dan senyum yang ibaratnya kayak keisengan dan bercanda-canda gitu ya. Tapi ternyata ada positif dan negatifnya nih Bapak dan Ibu guru. Secara positif memang kita bisa menjadi dekat dengan anak. Anak menjadi merasa, ini bestie aku nih Bu Guru, bestie aku nih Pak Guru. Tapi ternyata posisi teman ini juga ada negatifnya Bapak dan Ibu. Ternyata bisa membuat murid itu menjadi ketergantungan, tidak mandiri, sulit membuat keputusan. Karena apa? Mereka tidak diajak untuk mencari solusi. Malah Bapak dan Ibu gurunya selalu bantu. Nah, posisi teman ini lebih banyak memperoleh bantuan dari Bapak dan Ibu guru. Misalnya seperti ini. Misalnya nih, Pak Ikun, lagi pelajaran ngobrol nih. Terus Bu Kina sebagai guru, Pak Ikun, kenapa kok nggak fokus sih? Nah, lagi ngelamunin apa nih? Hahaha. Aduh, kamu ini Pak Ikun, misalnya seperti itu ya. Jadi dianggap bercanda. Nah, jadi anak itu tidak menyerap secara sempurna apa yang menjadi kesalahan mereka. Itu. Selanjutnya ada posisi kontrol
pemantau. Nah, biasanya ini lebih tepatnya untuk Bapak pimpinan ya, Bapak dan Ibu pimpinan ya. Memantau berarti itu mengawasi. Jadi pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab nih atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi yang berlaku. Biasanya ciri-cirinya itu tetap dengan ramah, akrab, dan bercanda. Ciri-cirinya itu begini Bapak dan Ibu guru. Biasanya kalau pemantau itu sudah ada peraturan, sudah ada konsekuensi. Nah, pemantau itu biasanya eh, tidak mengajak anak untuk berpikir memperoleh solusinya, tapi malah aturannya begini misalnya, kalau berlari di kelas akan dihukum misalnya minta maaf ke seluruh ruangan kelas. Nah, sebagai pemantau itu biasanya Bapak dan Ibu gurunya itu nggak ngajak ngobrol, tapi misalnya panggil gini, Bu Nining, kenapa kamu tadi berlari di dalam kelas? Kan kamu sudah tahu aturannya. Kalau di kelas itu harus berjalan. Kamu sudah tahu konsekuensinya apa, Ibu Nining? Minta maaf ke semua kelas, Bu. Ya, sekarang lakukan itu. Nah, seperti itu kalau pemantau. Lebih kayak ngebos gitu ya, posisinya ya. Hasilnya apa? Ternyata murid itu paham sih konsekuensi dan kesalahannya. Dan murid akan mematuhi, tapi hanya bila diawasi. Ketika nggak ada gurunya, nggak ada pak gurunya, langsung ribut, ricuh kelasnya. Ketika gurunya ada, mereka duduk diam. Artinya apa? Guru ini menjadi sosok yang ditakuti gitu. Dan yang paling penting lagi ternyata mereka justru mengharapkan penghargaan dan reward. Misalnya nih, nanti kalau yang bisa bisa membaca satu halaman, bu guru kasih hadiah. Nah, seperti itu. Kalau yang nggak bisa, nggak dapat hadiah. Seperti itu. Kadang-kadang hadiah atau reward itu bisa kita lakukan, memang ada baiknya. Tetapi kita juga harus memilih ya, tidak semua hal itu harus mendapatkan reward. Supaya anak-anak itu betul-betul menyerap dari dalam dirinya apa yang norma-norma apa sih yang harus mereka pahami dan mereka jalankan. Untuk membuat merasa nyaman, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Selanjutnya, Bu Jita, dan yang terakhir ini adalah posisi manajer. Oke, lanjut Bu. Posisi manajer. Nah, ini dia. Nah, posisi manajer, Bapak dan Ibu, ini bukan berarti manajer itu seperti yang di kantor-kantor ya. Tapi ternyata guru sebagai posisi manajer itu yaitu berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dengan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Murid diajak untuk menganalisa kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Jadi, Bapak dan Ibu guru, posisi manajer ini ternyata kita untuk menyelesaikan permasalahan pada anak itu, kita mengajak anak-anak berdialog. Kita tanyakan, alasannya apa sih kamu berbuat seperti itu? Alasannya ini A. Oh, kira-kira menurut kamu, kalau kamu melakukan A, akibatnya apa ya? Jadi anak-anak tuh betul-betul diajak benaran kritis. Kita bangun kemampuan dia berpikir kritis, memahami permasalahan yang telah diperbuatnya, dan mencari solusi terbaik. Nah, sebagai guru, kita mengarahkan saja gitu. Ketika keputusan atau solusi yang dicapai oleh anak belum tepat atau mungkin belum 100% sempurna, maka disitulah peran guru untuk menambahkannya supaya hasilnya lebih baik ke depannya. Nah, hasilnya apa sih Bapak dan Ibu kita menjadi posisi manajer? Ternyata ini dapat menguatkan karakter anak. Anak-anak itu betul-betul memahami permasalahannya dan solusinya. Jika kedepannya akan terjadi lagi, mereka akan tahu apa yang harus mereka lakukan tanpa perlu didampingi oleh guru. Dan murid juga akan dapat mengevaluasi diri bagaimana agar menjadi lebih baik dari sebelumnya, dan tentunya tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang telah kesalahan-kesalahan yang telah mereka lakukan. Nah, itu tadi Bapak dan Ibu guru terkait 5 posisi kontrol sebagai seorang guru yang dapat kita lakukan. Nah,
Bapak dan Ibu guru bisa merefleksi kembali kira-kira dari kelima itu mana sih yang paling baik, yang paling tepat untuk anak-anaknya. Atau mungkin ada yang kombinasi gitu, mungkin. Tapi coba Bapak dan Ibu guru boleh nggak di kolom chatnya posisi mana sih yang Bapak dan Ibu guru akan terapkan ketika akan menyelesaikan masalah murid-muridnya. Boleh di kolom chatnya, mulai dari sekarang, boleh tulis mau posisi wow, ada Pak Awal manajer, Bu Asti manajer. Wah, terima kasih Pak Awal, Bu Asti. Ada lagi mungkin yang memilih kombinasi teman dan manajer, Bu Lilis. Ya, saya juga setuju nih teman dan manajer. Mana lagi ya? Ada lagi? Sudah ada Pak Awal, Bu Asti, Bu Lilis. Kira-kira sebagai guru tuh kita harus bertindak seperti apa ya? Wah, Bu Nabila, terima kasih. Sebagai manajer juga. Pak Arya, teman dan manajer. Pak Arif, teman dan manajer. Wah, Pak Kuncoro, manajer dan teman. Bu Lisa sebagai manajer. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu Guru untuk responnya. Wah, Bu Gita teman dan manajer. Baik, Bapak dan Ibu Guru. Selanjutnya, terima kasih banyak atas responnya. Jadi kita sepakat ya Bapak dan Ibu Guru, kita bisa memilih posisi manajer yang paling tepat untuk mendapatkan memecahkan masalah yang terjadi pada kita. Nah, bagaimana sih Bapak dan Ibu Guru caranya untuk mewujudkan nih posisi manajer yang tadi nih Bapak dan Ibu Guru? Ternyata ada teorinya nih, ada caranya nih, ada tahapannya. Namanya adalah tahapan segitiga restitusi. Jadi, di dalam segitiga restitusi ini adalah sebuah metode bagi Bapak dan Ibu guru dalam menyelesaikan permasalahan di sekolah. Ternyata tidak hanya di sekolah saja nih Bapak dan Ibu guru, dalam kehidupan sehari-hari juga bisa kita lakukan. Tapi kita berbicara di kelas dulu ya. Nah, ternyata di dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahapannya Bapak dan Ibu guru. Yang pertama, itu harus yang paling bawah dulu nih Bapak dan Ibu guru, yang paling dasar. Menstabilkan identitas. Apa sih menstabilkan identitas itu? Ternyata menstabilkan identitas itu kita harus mencari tahu dulu nih Bapak dan Ibu guru. Menyadari dulu bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, biasanya kita akan bertanya dulu, apa sih yang terjadi gitu. Ada apa sih kok bisa terjadi seperti ini, Nak? Gitu. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang kalimatnya positif ya, Bapak dan Ibu guru. Jangan kita sudah menggunakan segitiga restitusi tapi kalimatnya negatif. Aduh, kenapa sih kayak gitu? Karena anak kita suka keceplosan gitu ya, saking udah menganggapnya teman, tapi ternyata kalimat positif itu menjadi pengaruh yang tersendiri gitu. Pertama kita harus menstabilkan identitas. Kita tanya dulu nih Bapak dan Ibu guru, kenapa sih masalah ini bisa terjadi? Gitu. Setelah menstabilkan identitas, yang kedua itu ada validasi tindakan yang salah. Setelah kita bertanya nih Bapak dan Ibu guru, anak-anak jelaskan nih, oh aku tadi gini Bu Guru, aku tadi rebut mainan teman aku Bu Guru, kenapa kamu melakukan itu? Nah, di validasi tindakan yang salah ini adalah kita menanyakan kenapa anak tersebut melakukan hal itu, kenapa kamu merebut mainan teman kamu, gitu. Terus nanti anak kan jelasin karena aku juga mau main yang itu. Oh, oke. Berarti kita menanyakan alasannya, alasan mengapa anak-anak berbuat seperti itu. Nah, setelah itu baru deh kita menanyakan keyakinannya. Kita mengingatkan kembali nilai-nilai apa sih yang telah disepakati di kelas, peraturan-peraturan yang telah disepakati di kelas. Kemudian dapat diterapkan dengan kata-kata, oh iya, jadi kita tuh menanyakan solusinya kepada anak. Jadi menurut kamu, kalau kita ingin bermain, selain kita harus apa ya? Oh, ternyata harus minta izin dulu, Bu. Nah, betul sekali, anak. Ternyata kita kalau mau main itu harus meminta izin dulu. Jadi jangan lupa ya Bapak dan Ibu guru, ketika anak sudah berhasil menemukan solusinya, kita berikan penguatan dari solusi tersebut. Nah, ini ada sedikit video ya. Oh, masih ada satu lagi ya Bu Gita? Oh, masih ada satu lagi terkait segitiga restitusi. Lanjut, Bu.
Nah, ini dia tadi yang sudah saya jelaskan terkait tahapan segitiga restitusi. Masa backup identitas, yaitu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi kita jangan mengecilkan perbuatan anak-anak kita. Aduh, gimana sih? Kamu kok kayak gitu? Tapi kita kuatkan dulu dia. Tuh. Yang kedua, validasi kebutuhan, yaitu kita sebagai guru membantu murid mengenali basic need-nya, kebutuhan dasarnya. Seperti ingin dipenuhi, misalnya, oh iya, ibu tahu kamu ingin bermain dengan boneka, tapi bla 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 gitu. Karena pada dasarnya Bapak dan Ibu guru, setiap tindakan manusia itu punya tujuan, punya punya apa sih namanya? Harapan gitu. Tapi tujuan dan harapannya ini bisa salah, bisa benar. Nah, untuk itulah kita harus menanyakan keyakinan untuk melihat kesalahan yang dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasarkan manusia berinteraksi dengan orang lain. Oke, Bapak dan Ibu guru, sebagai contoh dari penerapan segitiga restitusi, saya akan tampilkan video terkait penerapannya di kelas. Silakan Ibu Jita. Cerdas, kreatif, ceria, itulah warna diriku. Jadi kreasi dalam berfantasi, cerdas, kreatif. Nah, jadi Bapak dan Ibu guru, di sini ada sebuah kasus ketika seorang anak bernama Malika, ketika bermain, dia mengambil mainan temannya yang bernama Alicia tanpa izin, sehingga membuat Alicia marah kepada Malika. Lanjut, Bu Jita. Ceria. Malika, coba ceritakan apa yang terjadi. Tadi saat aku lagi masukkan ini, aku merebut kerajaan Alicia. Oh, begitu ceritanya. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Karena aku juga mau mengajarnya. Nah, menurut Malika, boleh tidak Malika melakukan hal seperti itu? Tidak. Jadi, menurut Malika, apa yang harus Malika lakukan jika Malika ingin meminjam mainan? Minta izin. Ah, hebat Malika. Itu tindakan yang tepat. Nah, sekarang apa yang harus Malika lakukan agar Alicia tidak marah? Minta maaf. Minta maaf. Yuk, sekarang kita minta maaf dengan Alicia yuk. Ayo. Alicia. Iya. Maaf Alicia. Gak apa-apa Malika. Sekarang Malika dan Aisyah boleh bermain bersama lagi. Cerdas, kreatif, ceria, itulah warna diriku. Jadi kreasi dalam berfantasi, cerdas, kreatif. Dalam berfantasi. Oke, Bapak dan Ibu guru, itu tadi kasus yang pertama ya. Sekarang ada yang kedua nih, Bapak dan Ibu guru. Jadi, ada kejadian nih, Bapak dan Ibu guru. Ada seorang anak bernama Alicia. Dia itu ketika kegiatan menggambar, ternyata gambarnya di meja nih, Bapak dan Ibu guru. Tindakan apa sih yang harus dilakukan Bapak dan Ibu guru ketika melihat anak-anak itu menggambarnya di meja, bukan di kertas atau di buku? Lanjut, Bu Jita. Cerdas, kreatif. Wah, Alicia, sepertinya asik sekali menggambarnya. Bu Guru boleh lihat nggak Alicia gambar apa? Tapi aku belum gambar di kertas, Bu. Oh, belum gambar di kertas.
menggambar di mana? Oh, di sini. Itu gambar apa, Alicia? Alicia gambar bunga. Gambar bunga. Wah, bagus sekali gambar Alicia. Alicia, ibu senang sekali kalau Alicia pandai menggambar. Gambar Alicia bagus sekali. Tapi kira-kira Alicia sebaiknya kita itu menggambar di mana ya? Kertas. Di kertas. Pintar sekali Alicia. Maafin Alicia ya, Bu. Iya, Alicia, ibu pun maafkan. Nah, sekarang Alicia, supaya meja kita bisa kembali bersih, harus diapakan ya Alicia? Dibersihkan. Dibersihkan, betul sekali Alicia. Kalau begitu, ayo Bu Kinan bantu kita bersihkan mejanya sama-sama ya. Oke, boleh ditutup dulu spidolnya. Ini Alicia, kita bersihkan sama-sama yuk pakai tisu. Alicia sudah tahu caranya. Oke, ini Alicia. Loh, Bu Kinan juga bantu loh. Malika mau bantu juga bersihkan. Ini Malika, yang mana tadi yang digambar sama Alicia? Wah, hebat sekali saling membantu. Ucapkan apa kepada Malika, Alicia? Terima kasih, Malika. Apakah sudah bersih? Wah, terima kasih. Tos dulu. Thank you Alicia dan Malika. Sekarang tisunya harus dikemanakan ya? Buang. Buang. Oke. cerdas, kreatif. Oke, itu dia Bapak dan Ibu Guru penerapan tahapan segitiga restitusi yang dapat Ibu dan Bapak Guru aplikasikan nanti di kelas masing-masingnya. Ini sebetulnya saya yakin dan percaya sekali Bapak dan Ibu Guru sudah melakukan hal yang serupa ya. Sebagai pengingat saja dan juga kembali merefleksikan apakah kita sebagai pendidik atau guru sudah melakukan hal-hal positif yang kita terapkan di kelas, baik dalam penerapan dalam kata-kata kita, kemudian aturan-aturan menanggapi aturan-aturan di kelas dan sebagainya. Dan saya yakin juga pasti Bapak dan Ibu Guru juga sudah memiliki aturan-aturan kelas yang disepakati sama siswa-siswanya di masing-masing ya. Baik Bapak dan Ibu Guru, terima kasih banyak atas kesempatannya, waktunya diluangkan kepada kami untuk mendengarkan pemaparan kami. Cukup sekian dari kami, Ibu Nanda dan Ibu Kina ucapkan terima kasih banyak. Bu Kina dan Ibu Kina pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita kembalikan ke diskusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Kinanti dan Ibu Imaniar atas pemaparannya yang sangat luar biasa, yang menginspirasi kita semua sebagai seorang guru. Baik, selanjutnya yaitu ada sesi untuk tanya jawab dan tanggapan atau boleh tanggapan atau pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Ibu Imaniar dan Ibu Kinanti. Boleh Bapak Ibu Guru, apakah ada yang ingin memberi tanggapan atau pertanyaan terkait materi yang tadi yang sudah dipaparkan oleh kedua CGP kita angkatan 9? Silakan Bapak Ibu. Apakah ada? Boleh langsung dibuka mic-nya ya, Ibu Niar, Ibu Kinan. Boleh langsung bertanya ya. Mungkin Ibu Lilis, Pak Ibu Farah atau Pak Ikut. Oh, oke. Ibu Lilis, raise hand. Boleh langsung dibuka, Bu Lilis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih sebelumnya. Teman-teman, sebelumnya kasih tepuk tangan dulu dong buat Buniar dan Bu Kinan. Keren Masya Allah, kita hari ini mendapatkan ilmu ya.
luar biasa. Eh, Begini Bu Kinan, Bunyar, selaku narasumber hari ini ya, pemateri hari ini. Saya ingin sharing pengalaman saja terkait eh, apa namanya anak-anak di sekolah. Kebetulan, mungkin ya, Bu Kinan sama Bunyar eh, mendapatkan trik selama apa namanya di CGP, mungkin ada trik yang pas, yang tepat, bagaimana cara menangani gitu kan, menghadapi jika ada salah satu murid yang eh, apa ya, untuk dari segi bersosialisasi baik, bagus, dia mau bermain berteman dengan siapapun. Saat kita apa namanya, misalnya nih motorik atau melakukan sebuah eh, gerakan menari, mencontohkan gerakan-gerakan, dia mau mengikuti, bahkan wajahnya itu ekspresif, tersenyum, tertawa gitu kan, lompat-lompat mau mengikuti. Hanya satu ini, Bunda mungkin sudah tahu ya, kita pernah ngobrol. Tapi belum secara detail gitu kan. Suara dari pertama masuk sampai saat ini, jujur saya baru satu kali mendengar suaranya. Itu pun dengan kata ya, dengan suara pelan. Jadi sudah kurang lebih berapa bulan ya? 3 bulan ya dari awal masuk sampai sekarang. Itu benar-benar suaranya tuh belum terdengar sama sekali. Sehingga saya dan Pak Ikun ya selaku walas merasa bingung gitu loh. Merasa bingung. Nanti mungkin Pak Ikun bisa menambahkan ya. Kali Bunyar sama Bu Kinan nih mempunyai trik yang tepat gitu. Itu bagaimana ya Bu ya? Kami sudah melakukan beberapa tadi ya yang Bu Kinan paparkan, posisi kontrol ya. Ada berapa sih? Saya tadi SS-nya cuma 3, ketinggalan, maaf. Teman, pemantau, manajer. Saya sudah lakukan menjadi teman, orang tua, kata Bu Parah, nenek gitu kan. Saya sudah lakukan pendekatan, berbagai macam pendekatan. Tetapi sampai saat ini pun kami selaku walas merasa, aduh saya selalu introspeksi aja sih ya, apa yang salah dengan diri saya gitu kan. Belum kedengeran suaranya. Itu kira-kira adakah trik Bunyar dan Bu Kinan mungkin bisa sharing dengan kami gitu ya. Bagaimana cara menghadapi anak murid seperti yang tadi suaranya itu sama sekali belum terdengar. Di luar itu dia mau mengikuti ekspresif dan lain-lain. Terima kasih. Boleh ditampung dulu ya Bu Rai. Ibu Lilis. Oke, baik Bapak Ibu, pertanyaan atau selanjutnya boleh? Oh, langsung saja. Bu Rai maaf langsung jawab saja Oh, langsung sepertinya. jawab. Takut Oke, lupa ya. Oke, baik. Silakan Bu. Baik. Terima kasih Ibu Lilis. Mungkin tidak Ibu Lilis saja yang mendapatkan anak hebat yang seperti itu gitu. Mungkin boleh saya mencoba menjawab pertanyaan. Nanti boleh ditambahkan oleh teman-teman yang lain jika teman-teman yang lain juga mempunyai hal yang serupa atau kasus yang sama gitu. Baik. Jadi menurut cerita Ibu Lilis adalah ada anak yang memang dia bisa mengikuti sebenarnya, kecuali itu ketika ditanya atau menjawab pertanyaan atau berbicara itu tidak keluar satu kata pun di dalam kelas gitu ya Bu Lilis ya. Oke, yang saya pelajari dari modul 1.1 itu adalah tentang proses gaya belajar anak. Jadi gaya belajar anak itu memang berbeda-beda Bu Lilis. Ternyata si anak tersebut adalah mempunyai yang visual, yang kinestetik, yang dia bisa bergerak, dia mau bergerak, dia mau visual gitu. Jadi ternyata ketika dia auditori juga dia mau, lalu tapi ketika dia dengan suara, maksudnya ketika ditanya atau menjawab pertanyaan itu dia
belum mau untuk mengeluarkan sedikit pun suaranya. Tapi memang anak-anak itu membutuhkan proses ya Bu Lilis. Saya juga mempunyai anak seperti itu gitu. Tetapi ketika proses dari mungkin kedewasaannya anak-anak itu berbeda-beda gitu ya. Ketika dia di kelompok bermain itu tidak ada satupun suara yang terdengar. Kalimat hanya kata yang terdengar. Mungkin menjawab yes fine, yes ma'am, hanya itu yang keluar. Tapi ketika itu menjadi proses pembelajaran bagi anak-anak, ketika dia mencapai di TKA, itu semuanya 360 derajat berbeda. Ternyata itu adalah suatu proses di mana mungkin ketika di kelompok bermain, dia tidak mempunyai teman yang bisa diajak diskusi, teman yang bisa diajak berbicara, even itu gurunya. Walaupun kita sudah memancing dengan beribu bahasa, tapi tetap tidak satu kata pun yang keluar dari mulut si anak tersebut. Gitu. Dan ternyata ketika saya mempelajari ini, oh gaya belajarnya dia seperti itu. Dan kita sebagai guru yang sudah memotivasi, yang sudah memberikan apa ya, kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa yang beragam, yang bisa memfasilitasi anak tersebut, tapi tidak sama sekali anak itu mengeluarkan suaranya. Ternyata prosesnya, jadi kita menunggu prosesnya sampai memang menemukan, oke, aku akan mengeluarkan suaraku, kring gitu Bu Lilis. Baik, bisa ditambahkan kepada Bapak Ibu guru lain yang mungkin mempunyai pengalaman yang serupa dengan Ibu Lilis. Silakan. Sebelumnya. Oh, Bapak awal. Oke, silakan Bapak awal. Oh ya, ya Buniar. Bapak awal di manakah? Ternyata, maaf, boleh kameranya dibuka? Ya, saya di sini. Udah kelihatan Bu, maaf. Di gunung ya? Ya. Ya, nggak apa-apa Pak Awal. Di mana Pak Awal berada tetap join. Terima kasih. Ya, baik teman-teman semuanya. Ada beberapa dimensi anak, karakter anak, pribadi anak yang dikaitkan dengan proses cara bagaimana belajar tadi yang dijelaskan oleh Buniar. Terus ada juga beberapa kasus yang dia karena luka batin ya. Luka batin itu tidak bisa di sekolah, bisa di lingkungan dia bermain, bisa di lingkungan keluarga. Ada kasus, ini ranahnya teman-teman psikologi lah gitu kan. Ada kasus anak sama sekali nggak mau bicara keluar kata apapun nggak mau bicara karena itu ada luka batin ketika di keluarga, bagaimana pengasuhannya, dan itu butuh psikolog gitu kan untuk menanganinya ya. Dan memang ada beberapa anak TKA sampai TKB pun sekarang hanya mesem-mesem saja, kalau disapa itu cuma nyengir doang gitu, ada beberapa, dan kita kadang jarang sekali mendengarkan suaranya. Nah memang ya tadi Buniar betul katakan kan, gaya belajarnya itu seperti apa, banyak sekali, ada introvert, ekstrovert, terus ada kinestetik, auditori, visual, spasial, linguistik, naturalis gitu kan. Itu banyak sekali gaya belajar yang kita bisa amati kepada teman-teman, kepada anak-anak yang ada di kelas kita. Dan tadi Bu, kita kaitkan terhadap tadi kebutuhan dasar anak, kebutuhan dasar terpenuhi, keamanan, kenyamanan, baru kasih sayang dan bla 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 sampai atas. Bagaimana terus kita membangun komunikasi kepada anak. Nah, kita evaluasi juga sebagai guru gitu. Seberapa banyak kita sering mengajak ngobrol anak ketika pagi-pagi sebelum berbaris kepada anak. Kita ngobrol, sudahkah sering melakukan ke siapapun anak itu walaupun bukan anak kelas kita gitu. Apalagi ya beberapa anak yang spesial itu juga butuh komunikasi walaupun dia belum bisa mengucapkan. Nah, seberapa sering kita melakukan itu, dan itu juga sebagai koreksi kita juga, bagaimana anak mau bonding sama guru kalau kita tidak berusaha mengajak ngobrol, ngajak ya dekatlah dengan duduk di sampingnya atau ngajak bercanda gitu kan. Karena jujur sekali saya pun juga masih kurang dalam pendekatan bahasa. Kalau kadang-kadang keluar juga sifat pemantaunya tadi gitu kan. Ada beberapa anak yang bisa diterapkan pemantau, ada sebagai teman, tapi dia bisa menempatkan dirinya ada sebagai manajer. Nah itu prosesnya panjang. Kita nangani anak manajer
Tapi ketika yang lainnya udah wut kemana-mana, nah itu kadang dilema gitu kan. Bagaimana itu menyikapinya? Tapi kalau anak-anak yang belum mau bicara, ada yang TKA-nya dulu ketemu doa nggak mau mengucapkan, bernyanyi nggak mau mengucapkan, ternyata dia full bahasa Inggris gitu kan. Nah di TKB ketemu temannya yang bisa bersama-sama, akhirnya ngobrol, dan di TKB cepat sekali gitu kan. Jadi kadang-kadang dulu Villa Bu ya, Buniar Villa, kalau bernyanyi diem di belakang berdoa nggak pernah keluar suara satu pun, nggak pernah keluar dari semester 1 sampai semester 2 sampai kena. Itu sih Bu Buniar kalau menurut saya gitu kan. Memang ada luka batin, dia tidak mengucapkan suaranya karena faktor pengasuhan di rumah, atau memang dia tadi saatnya kapan waktunya dia bisa mengucapkan itu, nanti bisa kita tunggu di kelas TKB gitu kan. Oke, baik, terima kasih Pak Awa. Terkadang memang tidak perlu seperti tadi ya Pak Awa bilang menunggu di TKB. Terima kasih Pak Awal atas masukannya. Itu saja Ibu Rai, terima kasih banyak. Kemana? Saya kembalikan kepada MC. Oke, baik. Baik Bapak Ibu, boleh selanjutnya adakah yang masih ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan? Dipersilahkan Bapak Ibu. Ibu Rai, apakah Ibu Rai mengalami gangguan teknis? Tes, apa saudaranya terdengar? Terdengar. Oke. Ya, Ya, baik Bapak Ibu. Apakah ada yang masih ingin bertanya atau memberi tanggapan kepada kedua JG kita? Dipersilakan. Oh, Ibu Asti. Silakan Ibu Asti. Terima kasih Bu Rai. Tanggapannya adalah hari ini kegiatannya luar biasa, menginspirasi buat kita semua ya. Barangkali ini sebagai reminder buat kita semua, ternyata ada budaya disiplin positif yang barangkali kita bisa terapkan kepada kelas maupun diri kita sendiri gitu, ataupun rekan sejawat seperti itu. Harapannya adalah pada teman-teman semua, yuk kita sama-sama berlatih gitu ya, juga menyesuaikan juga yang seperti Pak Awal sampaikan ya, bahwa karakteristik anak-anak itu pendekatannya berbeda-beda, sehingga perlu juga disesuaikan pendekatan yang tepat, dan barangkali kita nanti lama-lama bisa berlatih ya teman-teman semua, supaya ada di level bagaimana cara melakukan pendekatan dengan cara manajer seperti itu. Kesimpulannya adalah terima kasih banyak sudah menginspirasi kita pada hari ini. Alhamdulillah ya, dengan mengikuti kegiatan guru penggerak juga mendapatkan hal yang positif, yang bermanfaat. Barangkali teman-teman semua selanjutnya nanti akan juga ikut berpartisipasi di guru penggerak, sehingga kita sama-sama saling menguatkan di lingkungan terdekat dan di sekitar kita. Itu saja. Saya berikan apresiasi buat teman-teman semua yang sudah berkumpul pada hari ini. Semoga apa yang kita lakukan ini dapat bermanfaat. Itu saja. Terima kasih Bu Rai, Bu Nier, Bu Kinan. Baik, terima kasih Ibu Asti. Oke, baik. Bapak Ibu, karena waktu sudah pukul 9:30 lewat 5 menit, jadi kita tutup saja tanya jawab hari ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru serta
peserta yang sekaligus memberikan pemaparan yang luar biasa, yaitu Ibu Imania Rekahadayani dan Ibu Kinanti. Pemaparan dan diskusi yang sangat luar biasa sehingga kita bisa mendapatkan banyak bekal yang untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai guru anak usia dini tentunya. Oke. Sebelum mengakhiri acara hari ini, apakah ada sesi foto, Ibu? Ada Bu Rai. Oh, ada. Oke, baik. Mohon dibuka kameranya, Bapak Ibu guru, teman-teman. Oke, saya hitung. Yang capture Dari host aja Bu oh Rai. jadi host, oke. Ada 2 slide ya Bu Rai. Ya, oke. Hitung slide pertama. 1, 2, 3, senyum. Baik, sudah dapat? Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Sudah Bu Rai. Sudah? Oke, baik. Baiklah, terima kasih banyak kepada kedua CGP kita Angkatan 9. Semoga sukses selalu. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu guru, peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Saya Ibu Rai, selaku MC menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih teman-teman. Terima kasih. Salam Sukses guru kita. semuanya. Sukses. Sharing kita.